Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Surabaya, kelas 327B, akan mempraktekkan sesi ruang kolaborasi di coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ida Asri Purwanti, berperan sebagai coaching, sedangkan Dan saya Siti Ainia Haris sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ida. Apa kabar Ibu Ida? Waalaikumsalam Bu Aini. Alhamdulillah saya hari ini sehat, walaupun cuaca tidak mendukung Ibu, kan cuaca sangat dingin. Kalau menurut saya seperti ini dingin, tapi dinginnya itu kadang bisa menimbulkan penyakit seperti itu, Bu. Meriang seperti itu bisa jadi seperti itu. Iya Bu, hawanya hawa meriang tapi dingin panas gitu ya Bu ya. Iya. Ibu semoga sehat terus dan semangat ya Bu ya dengan cuaca yang seperti ini ya Bu ya. Oh ya Bu, ada yang bisa saya bantu Bu Ida hari ini Bu Ida? Nggih, maaf loh Bu, saya mengganggu waktu jenengan, waktu istirahat jenengan, waktunya mengerjakan administrasi panjenengan. Seperti itu. Ya enggak, tentu saja boleh lah Bu, enggak sibuk lah Bu. Jadi kita kebetulan saya ada waktu kosong, gitu loh Bu, memang nih waktunya kosong. Tapi ngomong-ngomong ya Bu ya, apa ya Bu yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini sekarang ini Bu? Iya Bu, saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Mungkin kalau saya cerita sama jenengan itu, saya bisa dapat gambaran apa yang harus saya lakukan sehingga saya jadi plong seperti itu Bu. Kan kalau kita dipendam sendiri kan nggak enak, lebih kita tepatnya kan sharing dengan teman yang bisa kita percaya seperti itu Bu. Kebetulan saya kok lebih seret sama jenengan untuk saya jadikan teman sharing seperti itu Ibu. Maaf ya Bu ya. Iya, luar biasa Ibu ya, luar biasa. Benar sekali, terima kasih banyak loh Ibu. Memangnya Ibu ini apa yang bisa kita bantu? Masalah apa yang bisa Ibu sampaikan ke saya nih? Biasa Bu, kalau di SD itu kan masalahnya sangat kompleks, itu Bu kan masalah anak-anak. Nah ini kalau di SD saya ini kan berhubung beda sama SMA gitu ya, bidang studi seperti itu. Jadi kita menemukan murid yang beraneka ragam tiap kelas dengan mengalami yang berbeda-beda, sedangkan saya itu sebagai guru kelas Ibu mengampu ya pelajaran ya IPA, ya bahasa, ya matematika, bahasa Jawa dan yang lain. Kalau perlu semuanya bisa diatasi seperti itu Ibu lah. Ini kebetulan Ibu ada salah satu siswa saya Ibu, yang apabila masuk ke pelajaran saya, terutama tentang bahasa Indonesia seperti Ibu, bahasa Indonesia, dia itu tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya lihatnya itu dari tugas. Dari tugasnya itu dia jarang mau untuk mengerjakan. Jadi ya kosong seperti itu. Tanpa ada tulisan seperti itu. Jadi ya menurut saya itu aneh dan sedikit pusing saya itu untuk menghadapi anak ini. Kenapa kok ini kok mau sedangkan yang lainnya itu mau, ini kenapa kok dia tidak mau, seperti itu Ibu. Baik Bu, luar biasa ceritanya. Baik Bu, tadi Bu Ida juga bilang ya ada satu siswa yang kurang semangat belajar kata kuncinya, terutama di bahasa Indonesia ini gitu ya, dan jarang mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang Bu, apakah Ibu sudah menelusurinya gitu ya, akar penyebab, akar permasalahan dari masalah ini Ibu? Ya, saya sudah Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan seperti apa penyebabnya.
Kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya? Oh. Apakah saya menyampaikannya bagaimana atau apa seperti itu? Sudah saya tanyakan, saya sudah panggil si anak ini tadi, Ibu. Ya Bu. Terus Bu, lalu gini Bu, dari pengamatan Bu Ida, habis Ibu panggil menanyakan penyebabnya mengapa gitu ya itu ya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Apa yang didapat dari informasi dari anak itu, Ibu? Oh, oke. Ya Bu, betul. Setelah saya amati Bu ya, setelah saya panggil itu tadi, saya menanyakan langsung ke anaknya, ternyata anak itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu Bu terlalu panjang, anaknya tidak suka membaca teks yang panjang seperti itu. Dia malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya seperti itu Ibu. Kemudian jadi berdasarkan pengamatan saya itu tadi, terus akhirnya kok bisa seperti itu, padahal ini kan sudah kelas 4, bentar lagi mau menginjak apa itu ANBK, dan ANBK itu kan ya kebanyakan kan harus literasi seperti itu Ibu. Lah ini, nah gitu ya Bu ya. Tapi gini Bu, kira-kira seperti apa ya Bu ya kondisi ideal yang Ibu Ida itu harapkan ya ada pada anak tersebut gitu ya. Apa Bu kira-kira Bu dengan sudah yang Ibu lakukan ini? Apa harapan Ibu? Yang Ibu harapkan apa? Tentunya ya saya itu mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya Bu, nggak hanya pelajaran matematika, IPAS dan itu, kalau bisa ya semuanya perlu apa itu perlu dipelajari seperti itu Ibu. Jadi ya saya mengharapkan ya, karena ya itu tadi sudah kelas 4 ya, setidaknya anak-anak itu ya bisa lah, semuanya bisa untuk dipelajari seperti itu, kan tidak ada hal yang tidak mungkin seperti itu kalau kita ya telaten dan sabar seperti itu Ibu. Makanya saya mengharapkan dia itu ya kita pelan-pelan aja. Saya mengharap dia itu menyukai seperti itu Ibu, menyukai pelajaran bahasa seperti itu. Iya benar. Jadi harus menguasai gitu aja, tidak memilih. Nah kalau begitu Bu, apakah ada yang bisa Bu Ida lakukan ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu tersebut itu? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya tadi Bu, ternyata saya itu kemungkinan ya, kalau saya menilai diri saya sendiri begitu ya, karena saya kurang menerapkan metode pembelajaran mungkin kali ya Bu ya, dengan ya tadi mungkin saya kurang bervariasi sehingga anak-anak itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan itu adalah ingin menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya yaitu memperbanyak atau SPG, sekarang kan lagi musim seperti itu Bu, supaya ya setelah jadi hidup, anak jadi bersemangat seperti itu. Itu harapan saya seperti itu. Kemudian memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa itu berminat untuk belajar bersama saya. Jadi tidak monoton, saya harus pakai metode ceramah, terus mungkin seperti itu nantinya ingin saya rubah dari diri saya sendiri, dari diri saya seperti itu Ibu. Ya Bu, luar biasa ya Bu ya Ibu ya. Baiklah Bu, luar biasa apa yang disampaikan Ibu itu yang ingin diharapkan. Tapi apakah kira-kira ya Bu ya, metode yang pernah berhasil Ibu lakukan itu di kelas, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas itu? Pernah Bu, pernah ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan pada waktu itu adalah saya pernah membuat breaking, yaitu kita menggunakan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, kemudian dan menyampaikan pesan itu dibaca secara berantai.
Nah, yang secara otomatis siswa tersebut kan akhirnya membaca teks seperti yang disajikan dari guru itu tadi. Nah, tetapi itu tadi sajiannya itu berupa game yang sesuai dengan pembelajaran. Yang hasilnya yaitu seluruh siswa itu tadi bisa terlibat di dalam pembelajaran yang sesuai dengan kita harapkan. Jadi ya saya harusnya yaitu bervariasi dari flashback yang kemarin yaitu pernah melakukan ice breaking, contohnya yaitu tadi apa itu pesan berantai, otomatis kan yaitu tadi anak membaca seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu Ida ya. Oke, luar biasa Bu Ida. Jika kita rating tuh Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Ida sendiri seberapa sih tingkat keberhasilan metode itu yang menarik minat belajar murid Ibu? Oh, baiklah Bu. Berapa Bu? Jadi dari rating 1 sampai 10 itu menurut saya itu adalah antara 8 sampai 9 Ibu. Seperti itu. Wah, keren ya Bu ya. Luar biasa. Baiklah, selanjutnya sekarang Bu ya, apa saja rencana yang akan Bu Ida lakukan dan bagaimana langkah-langkah Ibu yang akan Ibu ambil? Yang akan saya lakukan Ya. itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Ya. yang diselingi entah itu bervariasinya, yaitu tadi melakukan permainan, seperti itu kan seperti sekarang ini yang tuntutannya kurikulum merdeka adalah belajar sambil bermain, seperti itu Bu. Jadi saya akan mencoba menyisipkan yaitu tadi game permainan supaya anak-anak lebih antusias seperti itu, kemudian diselingi dengan apa itu kegiatan ice breaking yang bisa dilakukan satu di awal, tengah, atau akhir. Apalagi sekarang ini kondisi sekolah saya, murid saya ini adalah masuk siang, jadi bawaannya itu kan ngantuk kalau masuk siang seperti itu. Jadi ya pandai-pandainya lah kita untuk mengemas yaitu tadi supaya anak lebih bersemangat di waktu siang hari seperti itu. Kemudian apa itu saya juga berusaha akan mengupdate segala informasi terkait bagaimana cara mengajar yang berpihak kepada murid Ibu. Itu nanti ya bisa bersumberkan banyak sekali, bisa bersumber dari kayak TikTok, Instagram, atau PMM seperti itu. Sehingga tercapailah tujuan pembelajaran. Baik dari segi siapa murid bisa, baik atau dari segi saya sendiri sebagai seorang didik seperti itu. Ya, luar biasa Bu Ida ya. Jika kita rating tuh Bu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Ida seberapa tingkat keberhasilan metode yang menarik minat belajar murid Ibu itu tadi? Siapa yang membantu Ibu? Siapa yang bisa membantu Bu Ida dalam menyusun, maksudnya siapa ya dari yang akan bantu Bu Ida dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Baik Ibu. Ya tadi kalau rating ya antara 8 sampai 9 Ibu, itu harapan saya itu syukur-syukur kalau bisa sampai 10 Ibu. Tapi saya untuk sementara adalah 8 sampai 9. Sedangkan yang membantu dalam penyusunan rencana ini tentu saja adalah bantuan dari berbagai pihak Bu, diantaranya ya kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Seperti itu saya juga akan mengkomunikasikan juga kepada wali murid tentang perkembangan si anak ini tadi selama di sekolah. Mungkin ya kita juga perlu kolaborasi Bu antara ya sekolah dan wali murid seperti itu Ibu. Oke. Kira-kira berapa lama Bu Ida waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya itu Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Iya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama karena segala sesuatunya kan tidak bisa instan seperti itu. Jadi butuh proses Ibu seperti itu. Baik, ya betul Bu Ida. Nah, kapan Ibu Ida bisa mulai melaksanakan rencana ini? Jadi
Insya Allah secepatnya ya Bu ya akan saya terapkan walaupun dalam kondisi kelas saya ini masih dalam pembangunan seperti itu. Insya Allah saya terapkan secepat mungkin karena ini adalah hak murid untuk belajar seperti itu sehingga terlaksananya pembelajaran itu sesuai dengan apa yang dia inginkan sehingga dia tercapai haknya dan saya sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang pendidik seperti itu Ibu. Baik. Nah, kemudian Ibu Ida, komitmen seperti apa yang akan Bu Ida lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Insya Allah Ibu, saya akan konsisten Ibu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik ikut dengan guru-guru hebat. Apalagi sekarang sudah banyak lulusan-lulusan dari guru penggerak atau dari yang lainnya, pembatik dan lain-lain seperti itu. Ya, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kompetensi diri saya seperti itu sebagai pendidik, entah itu KKG, lokakarya atau apapun itu sehingga bisa saya terapkan di kelas saya dengan menggunakan berbagai macam metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya itu selalu saya mengharapkan ya Bu ya kehadiran saya itu selalu dirindukan oleh murid itu. Baik Bu Ida, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah ya saya ingin dukungan berupa sarana prasarana jelasnya. Dan yang kedua adalah moral. Moral sudah saya dapatkan di sekolah. Moral itu kita dari kepala sekolah atau rekan sejawat itu tentu saja sudah saya terima seperti itu. Itu yang intinya dua itu perlu dukungan seperti itu. Insya Allah semuanya saling mendukung seperti itu Ibu. Baiklah Bu Ida, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ida nih setelah kita berbincang sejenak tadi nih ya Bu ya, panjang lebar juga. Apa Bu? Masya Allah. Lega Bu, rasanya saya bisa menemukan solusi dari perbincangan ini, melakukan dengan jenengan, berbicara dengan jenengan, sharing dengan jenengan. Rasanya hati ini sudah lega Ibu. Baik, syukurlah kalau begitu, alhamdulillah ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Ida sampaikan? Sudah Ibu, sudah ini saja. Saya cukup dengan dengan mendengarkan apa yang saya keluhkan dan solusi ini tadi sudah menurut saya sudah sesuai Ibu. Terima kasih dengan sudah mendengarkan cerita dari saya seperti itu. Luar biasa Ibu, saya juga ikut senang loh Bu bisa mendengarkan cerita Ibu bersama-sama dengan kita. Jadi nanti saya mengharap berdoa sama Ibu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya, dan bisa mendapatkan Ibu solusi-solusi yang lebih baik gitu ya. Baik Bu, mungkin saya cukupkan dulu di sini ya Bu, sampai jumpa lagi ya Bu, nanti kita ketemu di kelas, saya ada kelas bentar Bu ya. Terima kasih Ibu Ani ya. Waktu luangnya jangan Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Ibu. Sampai jumpa lagi ya Bu Ida ya. Sampai jumpa Ibu. Makasih. Sama-sama.